Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan bagi kalian semua yang baru pertama kali mengunjungi channel kita ini, eh, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andika Krismundu, biasa dipanggil Mundu. Tapi di channel ini saya berperan sebagai Mr. Chris. Oke, saya sambil merokok, dan di konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengalaman saya mengenai sebuah hal atau sebuah fenomena yang sedang trending kali ini, yaitu tentang investasi bodong ya. Ya, teman-teman tahu banyak sekali bahasan-bahasan yang sudah di disampaikan, baik di podcast-podcast, di pemberitaan, di televisi, maupun korban-korban yang mengalami sebuah loss atau sebuah penipuan gitu ya. Karena sekarang polisi pun sudah menyelidiki dan sudah apa sudah menganggap bahwa binary option ini merupakan sebuah judi dengan embel-embel trading seperti itu ya. Dan sedikit pengalaman saya yang salah satu juga korban yang tergiur dan ingin merasakan kaya dengan instan, seperti influence di luar sana yang memamerkan harta-hartanya, membuang-buang uang, membagi-bagikan rezekinya, dan pamer-pamer kekayaan lah intinya. Nah, pada kala itu awal mula saya kenal binary option ini adalah ketika saya membeli drone. Jadi ya, drone itu kan niatnya kan untuk usaha, dan kala itu ya lumayan mahal untuk drone-nya ya, harga-harga motor lah. Dan itu belum, itu tidak beli secara instan, maksudnya uang uang pribadi saya, tapi melainkan ya minjam lah dari saudara gitu. Dan karena rasa ingin mandiri dari saya sendiri yang ingin mengembalikan uang dengan cepat ya, gimana caranya kalau misalnya saya kerja itu pasti membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kala itu usaha saya juga masih sepi. Tapi di situ saya meragukan usaha saya ini apakah bisa berkembang atau tidak, karena ya uang-uang kecil itu lama lah untuk terkumpul seperti itu. Dan saya kurang kurang bersyukur gitu. Rasa kurang bersyukur inilah yang membuat saya berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang gitu. Nah, kala itu di suatu hari ya, uh, setelah saya memperbaiki handphone yang rusak ya, handphonenya handphone Samsung ya, milik dari kakak saya, itu diberikan saya untuk silahkan dipakai, uh, ini tinggal ganti LCD. Nah, itu saya ganti LCD-nya. Terus kemudian sore pada hari itu HP-nya jadi. Nah, pas jadi itu kan ya namanya HP diganti LCD-nya kan, wah menarik nih, menarik maksudnya ya kayak HP baru gitu ya, layarnya bagus, cerah gitu. Nah, saya tidak bisa tidur karena ya kagum aja sama HP-nya. Wah, HP kan biasalah, mau beli HP ragu iman-iman gitu ya. Jadi megang HP mahal ya, mahal di, di untuk saya gitu ya. Ya sebenarnya cuma Samsung apa itu, J berapa kok, berapa lupa ya, A3 apa A2 ya, lupa ya. Itu ya saya scroll ya, sampai malam itu nggak tidur. Wah, duit kuntai ini, wah sih utang, iya ini caranya nyaur atau terus saya scroll terus saya lihat lihat YouTube, niatnya cuman mau ini cari inspirasi aja gitu. Terus eh, saat itu ada iklan Binum Skui. Wah, iklannya menarik ini ya, ke iklan si Budi Setiawan itu ya. Maukah anda kaya dengan instan dengan berdiam diri di rumah, atau mungkin yang itu trading Rubik trade,
oh saham Tesla beberapa tahun ke depan akan naik ke 10 kali lipat. Jangan lewatkan kesempatan ini dan mulailah berinvestasi. Ya, sentut. Seperti itu ya. Kenapa saya bisa tertarik gitu? Yang saya pertanyakan itu kenapa gitu. Padahal saya sebelumnya itu yang namanya kayak seperti itu nggak pernah tertarik gitu. Terus saya kan yang namanya gabut malam-malam kan. Wah gabut ya, tak coba ya lah. Pertama mau nyoba aja. Terus install aplikasi, main di akun Dinuan. Kalau di yang teman-teman pernah main Binum Skui, Binum Tut, Binum Tul. Hmm, itu kan gampang sekali, tinggal pencet naik turun ya. Kalau dari sistem aplikasinya sebenarnya tebak-tebakan itu tadi, cuman ya pertama iseng aja pertama. Wah kalau main nih pas awal itu nyoba di akun Dimo udah dari 100 berapa 14 juta itu jadi berapa puluh juta gitu. Saya coba latihan nih. Terus saat itu wah pasti bisa nih saya mulai deposit, ada uang tuh di rekening, deposit los berawal los sampai saya bisa kembalikan uang los saya sampai saat itu masih kurang 500.000. Saya masih los 500.000, tapi kalau di total ya hasil los saya itu ya 1,5 juta gitu, tapi kurang 500.000 dan masih ingin gimana caranya sih uang 500.000 kembali. Nah saat itu hanya keinginan udah kembali aja, aku berhenti gitu. Nah di akhir saya deposit itu, saya deposit di 1,6 juta dan saya ambil bonus deposit itu. Nah kan saya itu belum tahu kalau kita mengambil bonus deposit itu kita mendapatkan omset perdagangan yang harus kita penuhi. Kita harus mencapai omset perdagangan tersebut. Kalau tidak bisa mencapai omset tersebut, kita tidak bisa menarik uang kita. Nah uh, singkat cerita saya cuma coba-coba dengan nominal yang lumayan tuh sekitar 500, kemudian 700, profit lah sampai wah saya deg-degan parah tuh, jantungan tuh pas main. Sampai saldo saya itu ketika awal main tuh sampai 14 juta, bayangkan 14 juta. Nah pas itu saya langsung buat konten, oke guys hari ini kita untung banyak. Sudah pede sekali itu, udah pede sekali. Oh saya akan mempelajari dan akan membuat tutorial untuk kalian semua supaya bisa mendapatkan keuntungan. Nah itu saya juga pas saat itu melihat tutorial juga dari afiliator ini ya, Indra Ken, kemudian ada Doni Salmanan, kemudian ya influen yang memberikan edukasi seputar binary option. Nah saya mempelajari itu teknik golden moment lah, teknik apalah itu, dan wah, menarik ini. Nah pas itu saya dapat 14 juta itu kan tak tarik 12, terus habis itu saya niat tak tinggal 2 juta kan, wes lah saya nggak mau main lagi lah, 2 juta ini kalau misalnya bisa profit ya tak pakai main lah. Singkat cerita lagi saya malah deposit lagi karena lihat bonus deposit yang lumayan gitu. Itu saya coba lihat ketika saya kan sebelumnya saya deposit dan dapat bonus. Nah setelahnya saya coba deposit dengan nilai tinggi itu dapat berapa, saya coba deposit 5 juta dan dapat 2 juta kayaknya, jadi totalnya 8 juta ya. Nah tapi omset perdagangannya itu 52 juta, wah gendeng ya. Terus saya nyesal juga sih, tapi kalau misalnya enggak tak capai wah sayang juga uang 5 juta kan ya, tapi dihitung itu masih profit. Nah pas saat itu langsung wah psikis kena tuh, wah gimana caranya tak main lagi. Pas setelah itu ketemu dengan cutting saya udah bilangin ke saya, hati-hati lu main binomo nanti. Teman saya itu pernah loss banyak gitu. Saya nggak menggubris, pas malamnya main lagi. Nah malamnya guys habis, bayangkan 12 juta enggak ya, sekitar 11 sampai 12 juta itu habis. Untung 3 juta itu tersimpan lah, aku siangnya itu nyarutang drone ya 3 juta, tapi malah
tak ambil lagi karena uangnya habis, nggak punya pegangan. Nah, pas setelahnya karena masih dihantui dengan profit yang besar yang sebelumnya saya pernah dapatkan, saya berkeyakinan bahwa ini pasti saya bisa profit seperti awal. Nah, setelahnya ternyata malah tambah dadal. Ya mungkin 1-2 kali saya profit 100, 200 sampai sejuta, 2 juta, tapi ujung-ujungnya habis sampai ya candu lah, candu ya. Namanya uang didapatkan dengan gampang, pasti hilangnya pun juga gampang dan cepat. Nah, ternyata iya, dan itu uang-uang yang hasil saya kerja, saya buat peta itu habis. Dan ya saya sampai menjual komputer, saya sampai menjual ya yang saya miliki, tapi untungnya ya eh, apa ya, nggak nggak sampai ngutang lah. Untungnya saya bisa membatasi saya. Tapi ya walaupun nggak sampai ngutang, penyesalan itu ada lah. Yang namanya hasil uang kerja keras yang kita mengumpulkan dari 100, 200, pokoknya di kala itu wah, saya hancur, hancur, benar-benar hancur teman-teman. Dan ya untung saja saat ini saya bisa sadar dan menyadari kebegoan, ketololan. Kalau diingat-ingat tuh sedih, sedih. Ya kalau masih nyesel ya nyesel, tapi ya gak masalah. Anggap saja itu sebagai pembelajaran hidup. Anggap saja ketika kita bisnis itu kita mengalami sebuah kerugian gitu ya, walaupun itu sebenarnya konteksnya tidak rugi di bisnis saya, tapi lebih ke kesalahan saya sendiri gitu. Salah jalan gitu. Nah, di kali ini ya isunya sedang marak dan afiliatornya juga ditangkap Bareskrim. Ya kita mendoakan hal-hal yang baik untuk teman-teman semua yang mungkin merasakan kerugian gitu ya, yang mungkin juga sempat mengalami ketololan, kebegoan seperti itu, tapi ya tidak apa. Yang jelas pertama, kita sadari dan kita ikhlaskan, dan kita maafkan diri kita sendiri. Untuk kedepannya kita bisa belajar dari pengalaman, dan yang jelas kita bangkit dari kesalahan yang kita buat, dari kegagalan yang kita buat kali ini. Yang jelas masih banyak kesempatan untuk kita semua yang ingin selalu berjuang, yang ingin selalu mencoba untuk hal-hal yang baik. Pasti masih ada kesempatan, masih terbuka lebar jalan untuk sebuah pemaafan ya. Ya jangan menyalahkan diri sendiri teruslah. Maafkan diri kalian dan apresiasi perjuangan dan hasil usaha yang kalian lakukan. Hasil sedikit itu tidak masalah, karena sedikit demi sedikit juga lama-lama akan banyak, lama-lama menjadi bukit, daripada hasil yang banyak tapi langsung habis dalam sekejap gitu ya. Dan tetap semangat untuk kawan-kawan semua. Jika kalian sedang fokus pada bisnis atau fokus pada pendidikan, tekuni itu dan jalani dengan sepenuh hati, dengan hati yang senang, dan jadikan itu pembelajaran. Jadikan itu sebagai motivasi, sebagai sebuah usaha, bahwa dalam mencapai sebuah kesuksesan, dalam mencapai sebuah impian itu tidak didapatkan dengan cara instan, melainkan dalam proses dan dengan usaha, dengan perjuangan yang ekstra gitu ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga konten ini dapat mengedukasi dan semoga bisa dipetik pembelajarannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.